warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Tubuh kita membutuhkan makanan agar tetap kuat dan sehat. Jika kita tidak makan selama berhari-hari, tubuh akan lemas, sakit, bahkan mati. Begitu pula dengan hati kita. Hati manusia membutuhkan asupan nutrisi spiritual agar tetap hidup, tenang, dan bercahaya. Asupan nutrisi terbaik bagi hati orang beriman adalah tadarus Al-Quran. Mengapa Al-Quran disebut sebagai makanan hati? Karena di dalamnya terdapat petunjuk, penyejuk, dan obat bagi segala kegelisahan. Pertama, Al-Quran adalah penenang hati. Dalam hiruk pikuk dunia yang sering membuat kita stres dan cemas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang sangat indah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah taqma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Membaca Al-Quran adalah bentuk zikir yang paling tinggi. Ketika lisan kita melantunkan ayat-ayatnya, ada getaran ketenangan yang meresap ke dalam jiwa. Hati yang gersang akan kembali subur dan pikiran yang kacau akan kembali fokus. Kedua, tadarus bukan hanya sekedar membaca, tetapi mempelajari dan juga menghidupkan ayat-ayat tersebut dalam keseharian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi besar bagi kita dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi para pembacanya. Bayangkan, di hari ketika tidak ada pertolongan, Al-Quran yang kita baca setiap malam atau setelah subuh datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji pasti bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia. Pemirsa, izinkan saya berbagi satu kisah nyata tentang bagaimana Al-Quran dapat mengubah hidup seseorang. Hadirin sekalian, sebagai bukti bagaimana Al-Quran benar-benar menjadi makanan dan penenang hati, mari kita ambil pelajaran dari kisah Bapak Sutarjo, seorang juru parkir di Klaten. Di tengah debu jalanan dan kebisingan suara knalpot, hatinya tidak pernah dibiarkan ikut kotor atau lelah. Setiap kali selesai menata motor dan menunggu pelanggan, ia tidak meraih ponsel, tetapi membuka mushaf Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebulan sekali di sela-sela pekerjaannya yang keras. Apa hasilnya? Hatinya begitu tenang, wajahnya selalu berseri, dan hidupnya penuh keberkahan. Ketulusannya dalam mencintai Al-Quran ini bahkan mengetuk hati seorang dermawan yang memberangkatkannya dan istrinya untuk menunaikan ibadah umroh pada tahun 2019. Pelajaran bagi kita adalah jika seorang juru parkir yang sibuk di jalanan saja bisa memberikan makan bagi hatinya, lantas apa alasan kita yang memiliki waktu yang lebih luang dan tempat yang lebih nyaman? Al-Quran tidak butuh waktu khusus. Ia hanya butuh hati yang tulus. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jadikan tadarus sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban atau pengisi waktu luang.
Di tengah kesibukan bekerja atau belajar, sisihkanlah waktu minimal 15-30 menit untuk berinteraksi dengan kalamu. Rasakan bedanya. Hari-hari yang dia mulai dengan membaca Al-Quran akan terasa lebih lapang dan penuh keberkahan. Sebagai penutup, mari kita bertekad agar tiada hari terlewati tanpa menyentuh atau membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang hatinya selalu tenang dan hidup di bawah naungan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.